Pemirsa, Yayasan Taman Bukit Pengajaran Denpasar memperingati hari ulang tahun ketiga yang dipusatkan di Teja Kulo Buleleng. Perayaan HUT ketiga ini diisi dengan bakti sosial berupa penyerahan sembako, terapi kesehatan, dan dana punya. Yayasan Taman Bukit Pengajaran Denpasar memperingati hari ulang tahun ketiga yang dipusatkan di Desa Sambirenteng, Teja Kulo Buleleng. Perayaan HUT ketiga ini diisi dengan bakti sosial berupa penyerahan sembako, terapi kesehatan, dan dana punya. Perayaan hari ulang tahun ketiga Yayasan Taman Bukit Pengajaran di Desa Sambirenteng, Buleleng disambut antusias ratusan warga Desa Sambirenteng, perbekal, pendesa adat, dan tokoh-tokoh masyarakat Sambirenteng. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Yayasan Taman Bukit Pengajaran Denpasar, I Gusti Agung Bagus Wirajati menyerahkan 50 paket sembako yang terdiri atas beras, minyak goreng, telur, dan lain sebagainya kepada warga tidak mampu di Desa Sambirenteng. Selain itu, sejumlah kacamata baca diserahkan kepada warga yang mengalami masalah dalam penglihatan saat membaca. Tujuannya mendukung program Desa Adat dalam pelestarian seni budaya Bali dan agama Hindu yang tertuang dalam berbagai kegiatan yang bernuansa Trita Karana. Yayasan juga menyerahkan dana punia yang diterima oleh pendesa Desa Adat Sambirenteng Nangamas. Ratusan masyarakat Desa Sambirenteng juga tampak mengikuti terapi kesehatan, terapi kerezekian, terapi kecantikan, dan tenung atau nujum yang diberikan secara cuma-cuma oleh para murid Ganta Yoga. Berbagai jenis penyakit medis dan non-medis yang dikeluhkan masyarakat diperiksa oleh para murid Ganta Yoga. Berbagai masalah seperti rezeki, peruntungan bisnis, dan kecantikan dikonsultasikan masyarakat. Sementara Ketua Panitia Baksos, Nyoman Gede Dharma menyampaikan, Baksos sekaligus bertujuan untuk memperkenalkan pasraman Ganta Yoga di Sambirenteng kepada masyarakat sekitar. Bakti sosial ini dihadiri oleh 200 anggota masyarakat Sambirenteng yang mendapatkan berbagai jenis pelayanan terapi untuk masalah kesehatan, kerezekian, dan kecantikan, serta meluasin dengan teknik modern. Program acaranya juga meliputi adalah ada terapi kesehatan, yang itu terapi kesehatan untuk masyarakat di sini yang memang memiliki kendala sakit medis atau non medis. Itu ada terapi kerezekian yang memang ditujukan kepada masyarakat yang memiliki profesi di bidang usaha, bisnis, ataupun wira swasta. Dan ada juga terapi kecantikan yang memang ditujukan pada ibu-ibu wanita yang bermasalah di bidang kecantikan. Bagaimana memaksimalkan pancaran potensi taksu keindahan dalam dirinya dengan terapi kecantikan. Ketua Yayasan Taman Bukit Pengajaran Denpasar, I Gusti Agung Bagus Wirajati memaparkan yayasannya telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan Dirjen Kementerian Agama Hindu sebagai syarat resmi berdirinya sebuah yayasan. Yayasan ini bergerak di 3 bidang utama. Pertama, Dharma Yatra yang berisikan kegiatan bakti sosial, terapi kesehatan, dan penyuluhan. Kedua, kegiatan Dharma Widya, yaitu lebih fokus pada pendidikan seperti seminar dan kursus-kursus. Terakhir, kegiatan spiritual yang bernama Ganta Yoga. Dalam menekuni Ganta Yoga, seseorang akan diberikan keterampilan atau life skill spiritual untuk mengakses energi Ganta yang bisa digunakan dalam menjalani hidup dan kehidupan, memaksimalkan potensi diri atau taksu sesuai profesi masing-masing. Misinya pertama ini adalah Suryam Chandram Sundaram Nitya Mandalam. Itu bagaikan sinar mentari dan rembulan, tidak henti-hentinya memberikan penerangan kepada umatnya. Kemudian visi ini tertuang dalam 3 misi kegiatan yang utama yang kami bagi menjadi kegiatan pertama itu disebut dengan Dharma Yatra. Itu kegiatannya berupa penyuluhan, baksos, gebiar, terapi. Kemudian yang kedua ada kegiatan yang disebut dengan Dharma Widya. Itu tertuang dalam kegiatan-kegiatan seminar, penyuluhan, kursus-kursus. Kemudian yang terakhir ada kegiatan spiritual. Nah, di dalam kegiatan spiritual nikilah bernaung suatu ajaran yang disebut dengan Ganta Yoga. Ganta Yoga diturunkan oleh Guru Ganta Yoga Ide Bagus Putu Andriada selaku penerima Wahyu Ganta Yoga. Ganta Yoga merupakan metode spiritual untuk mengasah potensi taksu profesi dan merupakan ajaran spiritual yoga asli Bali dengan teknik pembangkitan guna sakti atau taksu. Terdapat 8 kelas teknik yoga sesuai dengan profesi masing-masing. Pertama adalah yoga usada ganta.
yakni sebuah sistem dan metode spiritual yang diajarkan di Ganta Yoga untuk mengasah potensi spiritual atau taksu dalam diri sehingga mampu mengoptimalkan dan memancarkan taksu penyembuhan. Teknik ini sangat bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit dalam diri maupun orang lain secara fisik, mental, medis maupun non-medis, mengaktifkan mata batin, perlindungan diri dan orang lain, serta kebahagiaan. Ajaran ini sangat simpel, sistematis, dan mudah untuk dilaksanakan. Kedua adalah yoga Gantasana, yaitu yoga bermanfaat untuk mendapatkan keharmonisan, sehat jasmani dan rohani, kecerdasan, kebijaksanaan, karismatik dan disenangi, serta disayang orang dan untuk kemudahan hidup. Ketiga adalah yoga Sridhana Ganta, yang merupakan metode spiritual untuk meningkatkan potensi spiritual atau taksu di dalam diri, khususnya dalam bidang pekerjaan dan usaha. Manfaatnya adalah memperlancar urusan pekerjaan, murah rezeki, mampu menghadapi segala tantangan dan masalah, dan cepat menemukan solusi dan mengantarkannya menuju kesuksesan, keharmonisan, dan kebahagiaan. Keempat, terdapat yoga Inner Beauty Ganta, yang merupakan ajaran yoga khusus untuk mengoptimalkan berbagai potensi kecantikan, keindahan, dan keharmonisan pada diri. Yoga ini hanya diperuntukkan bagi kalangan perempuan. Kelima, yoga Pratnya Ganta, merupakan salah satu yoga untuk mengoptimalkan dan memancarkan berbagai potensi kecerdasan, kebijaksanaan, dan pengetahuan pada diri. Yoga jenis ini sangat cocok diikuti oleh kalangan mahasiswa, guru, dosen, atau yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Manfaatnya akan memiliki kemampuan dan kemukjizatan dalam hal kecerdasan, pengetahuan, kebijaksanaan, kasih, kewibawaan, kesehatan, dan kebahagiaan yang berperan penting dalam menjalankan fungsi dan profesi. Keenam adalah yoga Bala Bajra Ganta, yaitu teknik yoga khusus untuk mengoptimalkan kewibawaan dan kedikdayaan. Yoga ini cocok diikuti oleh masyarakat yang berprofesi sebagai security, pecalang, polisi, TNI, dan sejenisnya. Manfaatnya adalah berwibawa, dihormati, dan disegani kawan maupun lawan, menjadi pemberani, mampu menjaga diri dan dikjaya. Ketujuh adalah yoga Kumara Ganta, yaitu teknik yoga khusus yang diperuntukkan bagi anak-anak. Yoga ini dikemas dengan metode bernyanyi sambil melakukan olah gerak dan pernafasan sehingga membuat anak merasa senang tanpa menyadari bahwa dirinya sedang beryoga. Terakhir, kedelapan, yoga Ananda Ganta adalah teknik yoga khusus untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan serta membebaskan diri dari ikatan dan puncak kesadaran agung yang akhirnya mampu mengantarkan menuju pembebasan diri. Yoga ini sangat tepat diikuti oleh orang yang sudah berumur dan terbebas dari ikatan duniawi untuk memperoleh kesadaran agung, pembebasan diri, dan penyatuan. Di samping kelas yoga, kita juga ada terapis. Ada terapis-terapis, ada klinik di Peseraman Ganta Yoga, ada klinik usada untuk pengobatan, medis baik non-medis, kemudian ada terapis Sridhana untuk memaksimalkan potensi kerejekian, kemudian ada terapis Nung, tarot untuk nujumnya, kemudian ada terapis juga inner beauty-nya untuk memancarkan taksu inner beauty masing-masing, pribadi masing-masing. Ganta Yoga sangat bermanfaat untuk mendukung kelancaran pekerjaan selain melengkapi diri dengan berbagai keterampilan yang memadai untuk kesuksesan pekerjaan. Diperlukan spirit atau sentuhan spiritual berupa taksu swagina atau taksu profesi. Dalam ajaran Ganta Yoga, taksu swagina dihidupkan dan dimaksimalkan kembali untuk menunjang kesuksesan dalam pekerjaan sesuai dengan profesi masing-masing. Setiap murid yang belajar Ganta Yoga bisa memilih 8 jenis yoga yang ada sesuai dengan profesi masing-masing. Terdapat indikator-indikator tertentu untuk bisa naik kelas. Yang pertama harus diasah potensi spiritual itu adalah dengan mengasah taksu. Nah, taksu swagina artinya apa? Sehingga di dalam menjalankan swagina atau profesi itu menjadi lebih maksimal. Metaksu kalau di Bali. Nah, karena di dalam sesuai dengan ajaran agama kita, kalau di tingkat yang disebut dengan catur purusarta dan catur asrama, nah pada saat gerahasta yang dicari ya pasti materi. Nah, caranya mencari materi sudah tentu dengan bekerja. Nah, di samping kemampuan skill juga ada potensi spirit di dalam diri. Itulah yang disebut dengan taksu. Nah, inilah yang diasah di Ganta Yoga. Sehingga betul-betul orang yang belajar spiritual di Ganta Yoga bermanfaat memaksimalkan potensi taksu di dalam melaksanakan kewajiban. Itu intinya. Nanti setelah itu selesai sesuai dengan tujuan agama kita, artinya kejagaditan dulu dicari, bahasa simpelnya bekal hiduplah dulu dicari. Nah, setelah itu selesai barulah mencari penyatuan. Jadi baru nanti setelah tugas kita, istilahnya di dunia ini sudah mulai berkurang, gitu, kita mencari bekal mati.
Desa Adat Sambirenteng Nengamas mengapresiasi digelarnya Baksos ini. Diharapkan Baksos bisa membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu dan meningkatkan derajat kesehatan warga Sambirenteng. Yang terima dengan ya bagus sekali ada sudah ini, sehingga ada pencerahan-pencerahan untuk masyarakat yang sendiri di situ. Dan mudah-mudahan ya tidak hari ini saja, ya bisa berlanjut sehingga dan betul-betul lah menyentuh daripada semeton masyarakat sosial. Serangkaian bakti sosial, berbagai kegiatan telah digelar seperti seminar dengan tema pendidikan karakter anak usia dini menurut agama Hindu dengan konsep FGD. Di bidang spiritual, tirta-yatra digelar ke sejumlah pura dan petilesan di Jawa seperti petilesan Empu Barada, Calon Arang, dan Lemah Tulis. Peringatan HUT akan digelar secara bergilir di masing-masing kabupaten kota di Bali.